Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, namaku Syarusela Kamalul Haibati. Aku adalah mahasiswa PIAL semester 5 Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ula Ngelawak Kertosono, Nganjuk. Di sini saya akan menguraikan beberapa uraian dari makalah saya untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah dari Bapak Roni Harsoyo MPD. Mata kuliah saya itu adalah Manajemen Penyelenggaraan RA. Makalah yang akan saya paparkan itu berjudul Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Manajemen adalah pengelolaan secara utuh untuk mencapai hasil dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan cara menggerakkan orang-orang di dalamnya. Terkait dengan manajemen pendidikan dan tenaga kependidikan, maka orang-orang di dalamnya adalah guru, kepala sekolah, dan para jajaran yang lainnya yang mempunyai tujuan yang sama, tujuan yang besar dalam mengembangkan lembaganya sesuai dengan aturan dan tatanan kependidikan, baik dalam perencanaan, pemrosesan, latihan, penerimaan hasil yang diinginkan, dan beserta proses-proses selanjutnya. Kualifikasi dan kompetensi guru PAUD serta jajarannya, maksudnya adalah RA, TK, KB, dan PAUD, itu didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Guru pada PAUD itu harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma 4 atau sarjana. Kalau zaman sekarang itu disebutnya S1, sarjana, ya kan? Manajemen tenaga pendidik dan kependidikan merupakan bagian dari manajemen sumber daya manusia, dalam singkatannya itu SDM. Sumber daya manusia adalah suatu prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang tepat. Manajemen tenaga pendidik dan kependidikan merupakan kegiatan yang mencakup penetapan norma, standar kependidikan, merupakan kegiatan yang mencakup penetapan norma, standar prosedur, pengangkatan pembinaan, penata laksanaan kesejahteraan, dan pemberhentian tenaga kependidikan sekolah agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mencapai tujuan sekolah. Selanjutnya, manajemen tenaga kependidikan disebut juga manajemen personalia pendidikan, bertujuan atau mempunyai tujuan untuk mencapai hasil yang efektif dan efisien. Ingat ya, efektif dan efisien itu mencakup dalam segala hal yang bercium atau tercium tentang keberhasilan yang mutlak. Untuk mencapai hasil yang optimal tentunya teman-teman, namun tetap dalam kondisi yang menyenangkan. Manajemen tenaga pendidik dan kependidikan pada lembaga pendidikan anak usia dini, yaitu pada KB, RA, dan TK, itu meliputi, yang saya maksud ini adalah proses manajemen pendidik dan kependidikan. Yang pertama adalah rekrutmen. Rekrutmen itu adalah merekrut tenaga pendidik dan kependidikan sesuai dengan kebutuhan dan mengembangkan jabatan kerja. Jadi mencari atau merekrut tenaga pendidik sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah pembinaan atau pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Ini maksudnya itu adalah usaha untuk mendayagunakan, maksudnya usaha untuk bagaimana mengaplikasikan kinerja mereka, kinerja para pendidik untuk anak-anak didiknya, memajukan dan meningkatkan produktivitas kerja setiap tenaga pendidik yang ada. Yang ketiga adalah pemberhentian atau mutasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Pemberhentian ini maksudnya adalah pemberhentian tenaga pendidik merupakan proses yang membuat tenaga pendidik tidak lagi dapat melakukan tugas pekerjaan atau fungsi jabatannya untuk sementara ataupun untuk selama-lamanya. Ini terjadi biasanya jika tenaga pendidik itu ada yang mengundurkan diri atau dipindahkan PNS dan yang lain-lain. Jadi proses manajemen pendidik dan pendidikan tadi ada 3: rekrutmen, pembinaan atau pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, dan yang ketiga adalah pemberhentian atau mutasi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa manajemen pendidik dan kependidikan itu adalah prosedur-prosedur yang ada dalam keguruan atau kependidik. Apa yang ada dalam ruang lingkup pendidik itu ada manajemennya. Dan telah dijelaskan tadi, manajemen pendidik dan pendidikan itu orang-orang yang ada di dalam lembaganya, yang bertugas di dalam lembaganya, yang mensejahterakan lembaganya. Nah,
kualifikasi standar guru itu, standar guru era itu S1 teman-teman. Adapun seperti saya dan yang lainnya itu masuk dalam jajaran tenaga kependidikan, belum masuk pada data pusat. Jadi kita hanya membantu saja, bukan hanya membantu, tapi kita harus mengikuti beberapa syarat seperti ikut workshop, ikut intek, dan ikut pelatihan yang banyak. Nah, terkait dengan itu semoga kita selalu bisa untuk mentaati peraturan-peraturan. Karena apa? Tujuan dari adanya manajemen pendidikan dan kependidikan ini tidak lain tidak bukan hanyalah untuk mensejahterakan lembaga dan apapun yang di dalamnya, termasuk mencerdaskan anak bangsa agar anak-anak itu nyaman dengan kualifikasi kita yang sedang kita usahakan ini. Semoga anak-anak bisa nyaman dengan kinerja kita. Sebelumnya di sini saya mohon maaf, suara saya itu serak, saya sedang flu, jadi sepertinya saya tidak bisa maksimal dan tidak bisa optimal. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.